Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen altcoin favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu secara makro, nanti untuk buy limit di belakang, karena kayaknya masih ada beberapa yang bingung, nanya kapan bang nih dibahas belinya di mana gitu, atau kita sebutnya buy limit ya. Itu di bagian belakang, sekarang makro dulu, supaya lu tahu gambaran besarnya ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,43% yang membuat cryptocurrency market drop ke angka 2,6 triliun US dollars. Dengan peningkatan lagi Bitcoin dominance sebesar 0,2% yang artinya dia sekarang berarti kayaknya di atas deh. Enggak, ternyata masih ke reject oleh 54,03%. Seperti yang gue bilang ya, Bitcoin dominance ini bukan berarti harus BTC ngepump. Ya, nggak harus. Bisa aja BTC koreksi, tetapi alts-nya koreksi lebih dalam. Itu juga bisa menyebabkan Bitcoin dominance meningkat. Ya. Untuk volume meningkat sebesar 10,95%, Bitcoin terjadi koreksi sebesar 2,05% di angka 69.113. Nyaris kena MA20 seingat gua ya. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih dalam sebesar 3,84% di angka 3.479. Ya, jadi kita bisa di sini overall terjadi koreksi tetapi lebih ke altcoins. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, mungkin ke reminder bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Dan pada hari ini kita lihat ada data penting apa dari US. Kita geser ke GMT plus 7. Ini hari Kamis tanggal 28 Maret ya, nggak kerasa Maret udah mau beres lagi. Klik sebentar, ya ubah lagi. Oke, sip. Tanggal 28 Maret hari Kamis dari US akan keluar GDP ya, penting. Ini harus dicatat nih, setengah 8 malam. GDP kuartal 4 berarti tahun lalu ya, GDP itu. Ya, normal sih ya. Oke, untuk GDP ini harapan kita apa? Ya seperti biasa ya, harapannya supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena GDP ini adalah growth domestic product ya. Artinya ini menunjukkan Amerika apakah ekonominya berkembang atau enggak gitu ya. Atau menyusut gitu. Nah, tentunya dengan dia menyusut atau gini deh, jangan ngomong menyusut deh, di bawah forecast saja ya. Saat dia di bawah forecast dari 3,2%, ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan Jerome Powell lebih hati-hati untuk mempertahankan interest rate ya, karena kita tahu interest rate di US itu sekarang sangat tinggi dan semakin lama dia mempertahankan interest rate di level setinggi ini, pelan-pelan ekonomi Amerika akan melemah. Nah, jadi salah satu yang harus dipantau adalah GDP. Kalau GDP mulai turun, possibility untuk Jerome Powell untuk memulai QE atau kasarnya printing money ya, di mana liquidity akan banyak di market, itu akan semakin besar. Dan secara historically, Bitcoin thrive ya, Bitcoin buran gila-gilaan, ngepam gila-gilaan saat apa? Banyak uang di market. Gitu. Kenapa? Karena orang siap untuk mengambil resiko lebih karena mereka merasa bahwa uang mereka akan kehilangan daya beli. Makanya nanti kemungkinan besar saham akan mulai meningkat, kripto akan mulai meningkat. Tapi kalau saham mungkin akan sedikit juga terkait dengan apakah perusahaan mereka kena dampak nggak dari GDP yang turun ini. Jadi ya lagi-lagi kalau orang bilang, oh saham jauh lebih kecil resikonya. Ya secara volatility benar ya, tetapi jangan lupa saham punya resiko yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kripto. Dia punya punya resiko sekuritas gitu. Nah, kadang-kadang orang hanya berpikir berpikir bahwa aman atau nggak aman adalah dari volatility saja. Padahal resiko itu tidak seperti itu cara kerjanya. Resiko itu berbagai macam gitu. Yang beberapa dimiliki oleh kripto nggak punya tidak dimiliki saham gitu, dan vice versa ya. Oke, next kita akan geser lebih malamnya akan ada initial jobless claim. Ini udah hafal harusnya ya. Harapannya lebih tinggi daripada ekspektasi. Supaya apa ya? Ya otomatis dengan pengangguran yang lebih tinggi di US, Jerome Powell akan lebih dipaksa lagi untuk mulai menurunkan interest rate. Karena dalam kondisi interest rate tinggi itu biasanya akan membuat
pengangguran semakin banyak karena bisnis-bisnis mulai tercekik begitu ya. Dan yang lebih malamnya lagi akan ada jam 9 kurang 15 yaitu Chicago PMI. Nah untuk PMI ini harapan kita adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Artinya kita berharap dia lebih rendah daripada 45,9 ya. Oke, hari ini ada 3 data penting. Besok kita intip aja sekilas ada penting atau enggak. Hari Jumat, oh iya, besok Good Friday ya. Buat yang merayakan, ya belum sih, technically speaking ya. Jadi besok libur ya. Otomatis kalau libur udah nggak efektif ya. Ternyata masih ada. Wah hebat ya. Memang US tuh Good Friday walaupun holiday yang lain ya. Tapi mereka nggak stop ya. Ternyata 7:30 akan ada core PCE, akan ada juga core PCE yearly dan monthly. Dan malamnya ada speech Jerome Powell. Ternyata liburan pun dihajar di US ya. Ya, memang mungkin mereka sedikit workaholic ya. Oke, jadi ternyata besok walaupun libur ya, di US keluar data-data penting. Oke, next kita geser ke news. Ini news yang ada 2 nih. Yang pertama adalah BlackRock, di mana Larry Fink menyatakan andaikan Ethereum itu dianggap sekuritas pun, menurut Larry Fink tetap masih bisa dibikin ETF. Wah ya, Larry Fink strikes back ya. Jadi kan kita tahu bahwa yang menjadi permasalahan kemarin adalah, wah Ethereum tuh berbeda dengan Bitcoin. Ethereum itu masuknya bukan ke komoditas, itu sekuritas. Karena ada yang bilang waktu awalnya tuh ICO gitu. Nah selain itu juga ada orang membeli ke satu pihak tertentu ya. Dalam ini kasusnya adalah Ethereum Foundation ya. Ethereum Foundation dan berharap untuk profit. Nah itu masih banyak diperdebatkan. Nah sekarang Larry Fink dengan santai ngomong apa? Kalau sekuritas emang kenapa? Gila ini ya. Memang BlackRock nih luar biasa ya. Apakah ya statement ini bisa dia tekankan ke SEC ya? Jadi mungkin SEC bisa jaga muka ya, tetap masih jadi sekuritas walaupun aneh sebenarnya kalau lo ngikutin ya. Karena si Gary Gensler sendiri pun sebelum dia menjabat sebagai chairman of SEC, dia menyatakan Ethereum itu bukan sekuritas. Tapi I don't know ya. Politics ya. Politics di dalam SEC mungkin memaksa dia untuk sekarang stance-nya berbeda. Dan kita tahu bahwa Gary Gensler itu sekarang sangat tidak populer ya. We'll see apa yang akan mereka lakukan. Tapi BlackRock masih terus mempush bahwa Ethereum andaikan dianggap sekuritas pun masih bisa jadi ETF. Dan sekali lagi gue ingatkan, BlackRock, si Larry Fink ini ya, persentase berhasil mengajukan ETF itu lebih dari 95%. Which is really, really high. Apakah ini akan menjadi suatu good news untuk Ethereum? We'll see ya. Next kita geser ke news selanjutnya, di mana SEC ya baru saja nggak menang keseluruhan, tetapi menang sebagian dari lawsuit against Coinbase. Ya, seperti yang kita tahu, Coinbase ini sedang ada kasus hukum dengan SEC, di mana hasilnya sayangnya tidak sesuai diharapkan oleh Coinbase. Ya, jadi salah satu tuntutan dari Coinbase adalah untuk mendismiss kasus SEC ya, terhadap Coinbase yang menyatakan bahwa mereka ini memperjualkan sekuritas ilegal. Kasarnya seperti itulah, walaupun detailnya mungkin lebih nuance, tapi kalau mau di boil down itulah ya. Tetapi ternyata judge dari Manhattan ini ini nggak dikasih tahu siapa namanya ya. Kayak ini nih, Judge Catherine Polk Vaila ya, namanya panjang juga. Dia menyatakan bahwa nope, kasusnya tidak akan di-dismiss. Dan ya ini juga mungkin salah satu penyumbang kenapa kripto sedikit turun pada hari ini ya. Walaupun nggak ekstrim, tapi adalah sedikit gejolak ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga Coinbase menang karena jujur gue SEC udah malas banget ya. Semoga Gary Gensler sih kalau gue pribadi berharap dia diganti gitu karena nggak jelas gitu loh jujurnya. Gue sih nggak masalah dengan namanya regulasi gitu. Karena pada faktanya kita nggak bisa lah. Kalau misalkan nggak ada regulasi dari negara, ujung-ujungnya kita mau apa? Mau anarki gitu ya, which is kind of hard gitu. Kalau gue pribadi tuh bukan orang yang super duper gila decentralized gitu. Gue pribadi ngerasa bahwa oke lah kita bisa compromise ya. Jadi ya selama nggak aneh-aneh sih dan regulasinya fair, oke menurut gue ya. Oke, next kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini terjadi sedikit pelemahan ya. Dan daily close kemarin di bawah dari sini ya. Artinya apa?
Ada kemungkinan MA20 akan ke retest. Kemarin nyaris tapi enggak ya. Jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin jelas di daily adalah bertahan dan kalau bisa mantul di MA20 untuk bisa mempertahankan momentum bullish ya. Tapi sekali lagi nih, soalnya ada yang sempat komen, wah bang, lu pengennya semua orang ngelong ya? Siapa bilang gitu? Gue pribadi pengennya Bitcoin koreksi dulu gitu. Nah itu dia makanya ya. Nonton video kita atau video apapun jangan setengah-setengah. Ini salah satu salah satu penyebab dari orang-orang nggak ngerti konteks keseluruhan. Biasakan baca artikel, nonton video itu sampai selesai. Ya, kalau nggak sampai selesai, lu nggak ngerti the whole picture gitu. Gue udah ngomong berkali-kali, buat lu yang sudah sering nonton DCWT pasti udah hafal lah. Gue sih pengennya koreksi dulu, tapi kita harus realistik. Sekarang masih bullish, begitu. Ya, bukannya gue bilang lu suruh ngelong, enggak, kan ada setupnya gitu. Ya, jadi please kalau nonton jangan setengah-setengah. Kalau malah lebih parah, jangan cuma baca judul gitu. Karena judul berapa ini sih, berapa kata sih gitu ya. Jadi nggak akan bisa mencakup keseluruhan dari satu video ya. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa lihat di sini PR-nya seperti itu ya. Dan ada satu struktur baru yang terbentuk kemarin. Di tanggal 26 dan tanggal 27 resisten di 70.000 pas. Ya lebih 20 sedikit lah, nggak apa, kita jadiin 70.000 aja ya. Seperti yang gue bilang, angka psikologis ya. Jadi apa ya, buat orang yang masih bilang TA nggak guna dan seterusnya, sebenarnya gini, kalau bilang TA nggak guna tuh apa? Banyak orang berpikir MA dan lain-lain. Nggak, lu lihat candle itu udah TA gitu. Itu visualisasi dari market kan. Itu adalah technical analysis gitu. Jadi kalau lu mau bilang wah TA nggak guna, jangan lihat chart. Ya. Nah jadi ya please jangan sampai gini, jangan sampai lu menutupi kemalasan lu belajar TA dengan bilang TA nggak guna gitu. Kalau nggak tahu cara pakainya sama aja mobil misalkan. Mobil lu dorong kayak gerobak, lu bilang mendingan gerobak, lebih ringan didorongnya. Padahal mobil bisa dinyalain ada mesinnya. Nah itu ya. Nggak berarti kalau lu nggak bisa pakainya itu nggak guna gitu. Itu satu hal yang harus kita masukin ke otak kita ya. Oke, selanjutnya kita lihat Ethereum. Ethereum sedikit jebol ya, berbeda dengan Bitcoin yang bertahan di atas EMA20, dia gagal mempertahankan struktur 3.521. Dan sekarang sepertinya mulai menjadi resisten. Tetapi posisi short yang kita bahas kemarin itu sudah kena target TP. Asik ya, profit. Oke, next kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini, untungnya melemah ya, dan lagi-lagi melemahnya tuh nggak ngasal. Melemahnya di mana? Di resisten, struktur yang baru terbentuk kemarin. Ya, baru terbentuk kemarin. Bisa jebol nggak bang? Bisa. Ya, tetapi kita lihat sendiri, mereka bereaksi dengan resisten yang baru terbentuk. Gitu. Jadi market tuh nggak ngasal, gitu. Market tuh nggak random, gitu. Ya. Mungkin bisa jadi sedikit lebih volatile dan random kalau ada news tertentu. Tapi lo lihat, nggak ada news, nggak ada apa. Mereka merespek support dan resisten. Gitu. Jadi ingat. Jangan lagi pakai alasan, wah TA nggak guna, bla 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 bla. Nah, ya, lihat sendiri buktinya ya. Oke, next kita geser ke Bitcoin dominance sedikit ya. Dia masih ke reject 54,03. Overall seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah. Kita nggak ada grup VIP, kita nggak ada titip trading. Kalau ada yang mengatasnamakan TCI, gue pastikan itu scam. Jadi hati-hati ya, sudah masuk ke bull market semakin banyak manuver-manuver aneh gitu ya. Ini gue YouTube channel nggak terlalu gede-gede amat, tapi udah banyak yang jadiin buat scam gitu. Jadi ekstra hati-hati. Akan banyak yang menggunakan nama-nama orang terkenal untuk nge-scam gitu. Gua yang nggak terlalu terkenal aja dipakai, apalagi yang terkenal gitu. Jadi ekstra hati-hati. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gua cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap. Ya, swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lo bisa tinggal, misalkan lo pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lo bisa misalkan ke BTC, lo tinggal masukin aja berapa. Misalkan lo pengen seminggu sekali $100 gitu ya, lo tinggal masukin $100.
Voila, ya tinggal swap as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinEx karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan CoinEx. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate. Ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinEx, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara struktur, ya kan kemarin ada struktur baru di sini. Jadi ini bukan setup posisi short, ya ini baru terbentuk. Jadi untuk posisi spotnya sih buy limit pertama masih di EMA 20. Buy limit kedua mungkin kayaknya gue udah geser deh ya, karena udah lumayan ada jarak ya, udah ada sekitar $1.000 mungkin ya, nyaris $1.000. Jadi buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di 67.610, dan buy limit ketiga di 65.463. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000 aja, dibikin pas aja 70.000 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, kalau terjadi retest 1, retest 2 di 70.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin ya, very simple. Secara struktur ya, dia mulai berubah dari tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, sekarang mulai membuat suatu higher low, higher high. Dan kalau sampai dia berhasil mantul di 20, tembus 70.000, bahkan bisa daily close di atas 73.000, which is new all time high, jelas itu adalah bullish momentum yang kembali. Ya, tapi kalau kita lihat volume mulai berkurang. Apakah EMA20 bisa menyelamatkan Bitcoin dari volume yang mulai turun? We'll see. Kita bukan dukun, kita di sini sebagai seorang investor harus lihat ya, dari probability ya. Next kita geser ke Ethereum. Ethereum buy limit ke berapa nih ya? Tembus intinya ya. Nah tetapi posisi short kita sudah kena target TP. Asik ya. Berarti udah profit 3,37%. Oke, itu untuk posisi futures ya. Posisi longnya ya nggak dapat karena kemarin ternyata jebol ya. Jebol jadi ya udah cuma profit aja posisi short, which is good. Malah uniknya sekarang ada setup lagi posisi short. Dia udah retest pertama di angka 3.521,1. Kita lihat besok jam 7 pagi apakah dia daily close masih di bawah atau udah di atas atau berhasil reclaim lah gitu kasarnya. Kalau dia berhasil reclaim berarti harus tunggu lagi setup lain. Kalau masih di bawah di sini berarti kita bisa limit posisi short di 3.521. Retest kedua kebuka posisinya dan target TP di angka 3.386. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara futures. Posisi spotnya berarti kan di sini tuh kemarin ini buy limit 1, 2, 3 ya. 1 tembus, 2, 3 yang sekarang masih aktif di angka 3.396,1 dan buy limit ketiga di 3.302. Itu untuk posisi spot. Ingat ya, posisi spot itu jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa oh profit nih, TP langsung kayak futures. Menurut gue nggak, kurang cocok, apalagi Bitcoin Ethereum ya. Kalau alts mungkin bisa lah beberapa lo main short term gitu, tapi kalau untuk Bitcoin Ethereum gue pribadi tetap masih lebih cenderung ke jangka panjang. Altcoins pun hanya beberapa yang gue cenderung spotnya jangka pendek. Kalau mau jangka pendek mendingan sekalian futures gitu ya. Oke, kurang lebih setupnya seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Jangan lupa sesi kedua adalah untuk altcoins. Buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Cukup banyak yang komen, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan bahwa bull market bukannya tidak ada koreksi ya. Gue udah ngomong sampai berbusa kayaknya ya.
Bitcoin walaupun dalam kondisi yang seperti ini nih kesannya. Wah gila bang, ini mah paling dikit nih, paling koreksinya dikit. Koreksinya dikit, yakin, boom, 40% ya. Mana lagi? Boom, 37%. Jadi please ingat, jangan over leverage. Jangan over leverage karena kalau lu berpikir margin lu kuat ya buat menghadapi bull market yang ada koreksi dikit-dikit, ini bukan koreksi 5%. Ini koreksi bisa sampai 40%. Yang kelihatannya kayak wah gila ini sih tinggal beli nggak pakai otak profit. Iya cobain, lu beli di sini minus 40%, 30%. Wah ya, cut loss. Ini yang gue bilang, mental FOMO yang terjadi pas dia turun adalah cut loss. Jadi jangan FOMO, berpikirlah jangka panjang. Nah, tinggal itu udah 2 golden rule tuh. Jangan over leverage, jangan berpikir jangka pendek, ya berpikirnya jangka panjang. Yang ketiga, yang menurut gue paling penting, ini yang paling nggak boleh dilanggar, jangan pakai uang panas, ya. Mau lu mikirin jangka panjang, mau lu nggak over leverage tapi pakai uang panas, itu berantakan, ya. Itu gue udah lihat berkali-kali. Statistically speaking, orang yang pakai uang panas bukannya jadi kaya malah jadi tambah miskin jujurnya. Ya, adalah 1-2 yang hoki, tapi lu yakin mau mempertaruhkan semua net worth lu ke hoki gitu, which is nggak bijak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke sana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.